Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali sebentar lagi akan masuk di dalam saat teduh. Saya rindu benar-benar saudara mengalami Tuhan, saudara menikmati saat-saat ini. Karena itu saya berjuang, berusaha untuk membuat rekaman ini, untuk membantu saudara bisa menikmati indahnya hadirat Tuhan dalam saat teduh. Semoga apa yang saya kerjakan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian lebih dalam lagi. Biar ini menjadi kerinduan kita, ya. Puji Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
yang kami rindukan, ini yang kami inginkan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti seekor rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai. Sungguh begitulah hati kami saat ini Tuhan, dan Engkau yang mengenal hati kami. Hanya Engkaulah yang mampu memuaskan dahaga jiwa kami, menyegarkan jiwa kami dan memberikan kekuatan pada diri kami untuk kembali menjalani hari-hari kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemauan kami, tapi dengan kemauan Tuhan. Inilah saatnya Tuhan, inilah saatnya Tuhan, Kau jamah kami, Kau memeluk kami. Dan memuaskan dahaga jiwa kami. Karena hanya Engkau yang bisa, karena hanya Engkau yang bisa memuaskan hati kami. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa,
seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Lebih dalam Tuhan, seperti sungai rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Demikian hati kami merindukan Engkau, dan kami rindu lebih dalam
Engkau akan menolong kami dalam kami juga membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar kami sanggup dan mampu menangkap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mampu menangkap sesuatu untuk menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita ya. Kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-23. Ayatnya banyak sekali ini ya, ada 56 ayat. Tolong saudara perhatikan dari Alkitab saudara, karena mungkin saya harus membacanya dengan sedikit cepat. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya apakah orang itu seorang Galilea. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata,
Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat lain itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Kebangkitan Yesus. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Puji Tuhan. Hari ini kita membaca kisah tentang Yesus diadili di kayu salib, bahkan sampai mati dan dikuburkan. Nah, saudara, di tengah-tengah Yesus menderita di atas kayu salib, kita tahu ada seorang penjahat yang Yesus katakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara dikasih Tuhan, banyak orang berpikir iman dari penjahat ini simple, sederhana, tetapi ditolong oleh Tuhan. Penjahat ini belum pernah menunjukkan bukti imannya, tetapi ditolong oleh Tuhan. Tetapi bagi saya tidak demikian. Bagi saya, ketika penjahat ini berkata, "Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai raja," itu adalah bukti iman yang sangat perkasa sekali. Kenapa begitu, saudara? Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa, pada waktu orang ini berkata demikian, orang ini melihat dengan mata kepalanya Yesus yang katanya Kristus, yang di mana-mana melakukan mujizat itu, hari ini sedang tergantung tak berdaya di atas kayu salib.
Saya ulangi, dia melihat Yesus yang di mana-mana melakukan mujizat. Hari itu tergantung tak berdaya di atas kayu salib. Tidak ada mujizat apapun yang terjadi di depan matanya yang dilihat olehnya. Justru yang dilihat adalah kebalikannya. Mana mujizat yang selama ini dilakukan oleh Yesus? Maka secara logika, penjahat yang di sampingnya Yesus lagi yang satunya berkata, "Kau kan Kristus, selamatkanlah dirimu dengan kami." Itu logika. Tetapi saudara bisa bayangkan iman orang ini tadi, penjahat yang tadi, yang menurut banyak orang imannya sederhana, tidak ada bukti. Imannya itu iman yang tidak main-main loh. Dia beriman bahkan ketika Kristus tidak melakukan mujizat apapun. Dia percaya pada Tuhan Yesus sekalipun dia tidak ditolong Tuhan turun dari atas kayu salib. Bahkan dia mengakui salahnya. Kita ini memang harus dihukum begini, kita layak untuk itu. Orang ini, Yesus ini gak salah. Kamu ngomong ngawur. Dia bicara pada temannya yang disalib. Imannya luar biasa. Dikala banyak orang beriman kepada Yesus ketika Yesus melakukan mujizat, orang ini percaya Yesus ketika Yesus tidak menunjukkan mujizat apapun. Seolah-olah Yesus mujizat-mujizatnya selama ini penipuan. Gitu kan, bisa berpikir begitu kan orang. Oh, selama ini mujizatnya penipuan, buktinya di atas kayu salib nggak ada mujizat apapun. Bisa orang berkata begitu, bisa. Tapi orang ini memilih untuk tetap percaya. Dan imannya membuat Yesus berkata, sekalipun dia penjahat, kalau dia penjahat sampai disalib, berarti dia penjahat yang berat sekali. Yesus berkata, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Iman seperti ini yang Tuhan cari. Iman yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Sekalipun hari ini mujizat belum terbentang di mata kita seperti biasanya, seperti yang kita dengar terjadi pada sekeliling kita, seperti yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa-masa yang lalu. Mungkin hari ini mujizat tidak kunjung terjadi. Tetapi justru pada saat itulah Tuhan sedang melihat iman saudara. Apakah saudara tetap beriman dan percaya? Kalau iya, maka itulah iman yang sejati, itulah percaya yang sejati. Dan saudara bisa dengan keyakinan berkata, kalau aku meninggal, aku pasti bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini imanmu seperti orang yang tergantung di atas kayu salib itu, puji Tuhan. Semoga kita memiliki iman yang sama. Percaya. Terus percaya. Bahkan ketika mujizat tidak kita lihat terjadi di depan mata kita, kita tetap percaya pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan buat firman. Kembali kau mengingatkan pada kami sebuah iman yang sangat indah sekali, yang harus kami miliki juga dalam hidup kami, yaitu percaya padamu sekalipun mata kami tidak melihat, tapi kami mau tetap percaya Tuhan, karena iman seperti itulah yang kau inginkan Tuhan. Tolong kami agar memiliki iman yang demikian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara, mari saya akan berikan kesempatan kita berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang menderita aniaya karena kebenaran firman atau karena kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kuatkan mereka.
Kalau boleh, lepaskanlah mereka Tuhan dari derita dan aniaya itu. Kasih-Mu kiranya melingkupi mereka. Tuhan, kiranya juga mengampuni kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan damai dan sejahtera Tuhan. Berikan kelepasan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, tolong kami agar nama-Mu boleh semakin memancar terang, semakin bergaung dengan kuat di Indonesia, dan banyak-banyak jiwa yang berbalik kepada-Mu Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan lepaskan bangsa kami dari problem masalah yang dihadapi selama ini. Tolonglah bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang penginjil, orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan, full timer, semuanya Tuhan, tolong Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan keluarga kami. Berikan kami senantiasa hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Tidak ada tendensi lain, tapi hanya untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Dan kiranya Tuhan memberkati juga apa yang kami perlukan. Tuhan, kiranya cukupkan, sehingga kami tidak mempermalukan nama-Mu kiranya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar kami dan keluarga kami senantiasa ditolong, dicukupkan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan pada kami kemampuan yang lebih-lebih lagi, sehingga kami boleh lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah segala apa yang mereka kerjakan. Berkatilah keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Kiranya di dalam nama Yesus, sekalipun banyak pekerjaan yang hancur, tapi Kau akan menutup bungkus pekerjaan anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Dan sekarang kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, dimanapun berada. Kami berdoa sekarang Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sakit di rumah maupun di berbagai tempat. Sakit apapun, mulai sakit COVID-19, sakit apapun, tipes, lain-lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan kuasa Allah kiranya terjadi dalam hidup saudara, menjamah, menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Allah menyempurnakan kesehatan saudara. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kalau kami mengalami masalah karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjukkan kesalahan kami, Tuhan ampuni kesalahan kami, Tuhan tolong kami agar kami mampu bertobat. Tapi kalau masalah-masalah yang kami hadapi terjadi karena Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan berikan kami kekuatan agar kami sanggup bertahan sampai akhir, bertahan bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam segala perkara, biar kami mempermuliakan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menaungi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saya akan persilahkan saudara untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
sudah ya. Sekarang Tuhan, berkatilah kiranya keluarga kami, pelayanan kami maupun pekerjaan kami. Hidup di dunia ini memang semakin hari akan semakin sukar. Tapi kalau boleh, Tuhan kiranya tolong kami senantiasa, sehingga kami tetap boleh berdiri kuat Tuhan. Bahkan kami boleh tetap menjadi berkat bagi sekeliling kami, sampai kami kembali kepadamu di dalam kekekalan suatu saat kelak. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena itulah tujuan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.